Posisi mata melihat ke tempat sujud. Haddatsana Qatadatu anna Anas bin Malikin haddatsahum qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ma balu aqwamin yarfa'una absarahum ila samai fi salatihim fastadda qawluhu fi dzalika hatta qala la yantahunna an dzalika aw la tukhtafanna absaruhum. Sahih Bukhari nomor 708. Telah menceritakan kepada kami Qatadah bahwa Anas bin Malik ia menceritakan kepada mereka, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kenapa orang-orang mengarahkan pandangan mereka ke langit ketika mereka sedang sholat? Suara beliau semakin tinggi hingga beliau bersabda, hendaklah mereka menghentikannya atau Allah benar-benar akan menyambar penglihatan mereka. Dalil 2. An Aisyah qalat sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil tifati fi sholati faqala huwa ikhtilasun yakhtalisuhu syaitanu minas sholatil abdi. Sahih Bukhari nomor 709. Dari Aisyah berkata, aku bertanya kepada Rasulullah tentang menoleh dalam sholat, maka beliau bersabda, itu adalah samaran yang sangat cepat yang dilakukan oleh setan terhadap sholatnya hamba. Dalil 3. An Muhammad ibn Sirin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza shalla rafa'a basarahu ila samai fanazalat alladhina hum fi salatihim khashi'un fataqta'a ra'sahu. Hadza hadithun sahihun ala syartis syaikhaini laula khilafun fihi ala Muhammadin faqad qila anhu mursalan wa lam yukhrijahu. At-ta'liq min talkhisil dhahabi. Dari Muhammad bin Sirin dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah apabila salat mengarahkan pandangannya ke langit, lalu turunlah ayat mereka orang-orang yang khusyuk dalam salat mereka, maka Nabi menundukkan kepala beliau atau menundukkan pandangannya. Dalil 4. Dalam Ta'dim Qadris Shalah jilid 1 halaman 192 nomor 145. An Ibn Sirin qala kanu yastahibbuna an yandura ar-rajulu fi salatihi ila mawdi'i sujudihi. Dari Ibnu Sirin beliau berkata, para sahabat Nabi menganjurkan orang yang salat untuk memandang tempat sujudnya. Dalil 5. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala Nabi sallallahu alaihi wasallam umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhumin ala al-jabhati wa asyara bi yadihi ala anfihi wal yadaini war rukbataini wa atrafil qadamaini wa la naqfitas siyaba wasy'ara. Sahih Bukhari nomor 770. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diperintahkan untuk melaksanakan sujud dengan 7 tulang atau 7 anggota sujud. Kening beliau lantas memberi isyarat dengan tangannya menunjuk hidung, kedua telapak tangan, kedua lutut, dan ujung jari dari kedua kaki. Dan kami tidak menyingkapkan rambut atau pakaian. Dalil 6. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila sholati i'tadala qa'iman wa rafa'a yadayhi hatta yuhadhiya bihima mankibaihi. Sunan At-Tirmidzi nomor 280. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika berdiri salat selalu tegak dan berimbang, lalu mengangkat kedua tangannya sejajar dengan kedua bahunya. Dalil 1. Kalimat kenapa orang-orang mengarahkan pandangan mereka ke langit ketika mereka sedang sholat. Suara beliau semakin tinggi hingga beliau bersabda, hendaklah mereka menghentikannya atau Allah akan benar-benar menyambar penglihatan mereka. Menunjukkan larangan melihat ke atas yang langsung diperintahkan oleh Nabi sekalipun ancaman bagi yang melakukannya. Dalil 2. Kalimat menoleh dalam sholat itu adalah sambaran yang sangat cepat yang dilakukan oleh setan terhadap sholatnya hamba. Keterangan tentang larangan menoleh dalam sholat. Dalil 3. Kalimat Nabi menundukkan kepala menunjukkan adanya keterangan dari Abu Hurairah bahwa Nabi SAW melihat ke bawah dalam sholat. Dalil 4. Kalimat para sahabat Nabi menganjurkan orang yang sholat untuk memandang tempat sujudnya, menunjukkan keterangan dari Ibnu Sirin bahwa melihat ke bawah yang dimaksud adalah tempat sujud yang bersumber dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalil 5. Kalimat beliau lantas memberi isyarat dengan tangannya, menunjukkan hidung, kedua telapak tangan, kedua lutut, dan ujung jari dari kedua kaki, menunjukkan bahwa tempat sujud terdiri dari bekas meletakkan hidung, kening, tangan, dan kaki. Dalil 6. Rasulullah jika berdiri sholat selalu tegak dan berimbang, menunjukkan posisi badan ketika berdiri harus tegak dan juga berimbang. Kesimpulan dalil bahwa dalam sholat tidak boleh memandang ke atas atau menoleh ke kanan atau ke kiri, tetapi melihat ke bawah, yaitu melihat ke tempat sujud yang terdiri dari bekas meletakkan hidung, kening, tangan, dan kaki. Pelaksanaan melihat tempat sujud yang tersebut dengan tetap memperhatikan tegak lurus dan seimbangnya dalam berdiri. Kesimpulan, posisi mata melihat ke tempat sujud adalah mengarahkan pandangan ke bawah dengan batasan bekas sujud dengan tetap mempertahankan kelurusan dan keseimbangan dalam berdiri.